Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah kami yang kami buat dalam bentuk kelompok. Sebelum saya menjelaskannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 18110102. Program studi S1 Teknik Informatika, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu oleh Bapak Mesran MKom. Saya kuliah di Universitas Budi Dharma. Manfaat metodologi penelitian bagi saya mampu menyusun karya tulis yang baik, bisa dalam bentuk skripsi, dan mampu menilai hasil penelitian yang telah ada. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah kami yang berjudul Implementasi Metode SAW dalam Pemilihan Calon Peserta Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten. Ketua kelompok saya yang bernama Sukma Hakiki Silitonga dan saya anggotanya sendiri yang bernama Fitriani. Di dalam artikel ilmiah, pertama kita membuat abstrak. Terus itu abstrak kami, program Olimpiade Sains Nasional merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperluas wawasan pengetahuan, kemampuan, kedisiplinan, serta kerja sama para remaja yang berpartisipasi dalam program perlombaan OSN tersebut. Ada 9 mata pelajaran yang biasanya dipertandingkan dalam perlombaan OSN ini, yaitu kimia, fisika, biologi, matematika, geografi, komputer, ekonomi, kebumian, dan astronomi. Banyak sekolah menengah atas negeri maupun swasta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Olimpiade Sains ini. Dari pengalaman beberapa tahun ini, terdapat beberapa permasalahan yang dialami beberapa sekolah menengah atas dalam pemilihan yang telah dilakukan, diantaranya yaitu para guru selalu memilih siswa yang hanya berdasarkan nilai mata pelajaran saja, padahal soal-soal yang ada pada Olimpiade baik pada tingkat kabupaten, provinsi, serta nasional dibutuhkan faktor-faktor lain seperti tingkat kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki siswa tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang melibatkan suatu metode untuk memudahkan para guru dalam penyeleksi calon peserta berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Salah satu metode yang digunakan adalah metode SAW. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Metode ini dipilih karena mampu berdasarkan kriteria pembobotan yang telah ditentukan sehingga dapat menentukan calon peserta terbaik yang pantas mengikuti Olimpiade Sains Nasional tersebut. Terus itu pendahuluan. Yang kedua, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada keputusan pemilihan calon peserta Olimpiade Sains. Pemilihan calon peserta Olimpiade Sains tersebut adalah guna untuk mempertimbangkan siswa yang dipilih untuk dikirim mengikuti perlombaan yang diadakan setiap tahunnya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan salah satu cara mengorganisir informasi yang dimaksud untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, metode SAW. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Metode SAW merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Rumus metode SAW bisa dilihat pada layar berikut. Yang ketiga, hasil dan pembahasan.
Dalam metode SAW terdapat kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan penilaian peserta Olimpiade. Dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobot-bobotnya. Pada bobot terdiri dari 5 bilangan SAW, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Seperti pada tabel nilai bobot dan nilai di bawah ini. Berdasarkan kriteria dan rating kecocokan setiap alternatif, pada setiap kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya penjabaran bobot setiap kriteria yang telah dikonversikan dengan bilangan SAW. 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam metode penelitian ini ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan terseleksi seperti peserta Olimpiade. Adapun kriterianya sebagai berikut yang ada pada tabel ini. Yang kedua, menentukan nilai bobot masing-masing kriteria berdasarkan kriteria dan nilai bobot. Yang A, bobot untuk perangkingan, dan B, bobot untuk nilai rata-rata fisika, C, bobot untuk nilai rata-rata kimia, dan D, bobot untuk nilai rata-rata biologi, E, bobot untuk nilai rata-rata geografi, F, bobot untuk nilai rata-rata ekonomi, G, bobot untuk nilai rata-rata kebumian, H, bobot untuk nilai rata-rata astronomi, I, bobot untuk nilai rata-rata matematika, Z, bobot untuk nilai rata-rata komputer, K, bobot untuk nilai rata-rata kepribadian. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi yang dilambangkan dengan R. Kita bisa lihat pada tabel ini memasukkan data awal calon peserta. Di sini kami buat nama-nama calon pesertanya. Yang pertama, Lisa, Adrian, Dimas, Dewi, Natania. Pencocokan rating kriteria data awal calon peserta dengan bobot yang telah ditentukan. Dari tabel di atas dapat dibentuk matriks keputusan dari data tersebut sebagai berikut. Ini matriksnya. Setelah itu melakukan proses normalisasi karena data yang diolah adalah data siswa dengan sistem nilai di mana jika nilainya semakin tinggi maka semakin bagus. Jadi pada kasus ini menggunakan rumus metode SAW. Terlihat pada layar ini. Rumusnya RIJ sama dengan kurung kurawal XIJ per max XIJ. Di sini sudah terdapat nilai Lisa, Adrian, Dimas, Dewi, dan Natania. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut. Yang keempat, menentukan nilai alternatif yang akan kita gunakan untuk mencari perangkingan pada proses preferensi. Mencari persamaan nilai preferensi dari setiap alternatif dengan cara menunjukkan hasil kali antara matriks. Normalisasi dengan nilai bobot dengan menggunakan rumus preferensi dan nilai alternatif yang telah diperoleh sebelumnya. Berikut ini merupakan persamaan untuk mencari nilai preferensi dari setiap alternatif yang telah ditentukan. Rumusnya yaitu V I sama dengan
N sigma J sama dengan 1 WZ RIZ. Keterangan V sama dengan ranking untuk setiap alternatif, WZ sama dengan nilai bobot ranking dari setiap kriteria, RIZ nilai ranking kinerja ternormalisasi. Nilai V yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Berikut merupakan perhitungan nilai preferensi dari setiap alternatif yang telah ditentukan. Proses perangkingan dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan oleh pengambilan keputusan, di mana nilai alternatif disimbolkan dengan W. Pada tabel ini sudah terlihat bobot kriterianya dan nilainya. Maka W sama dengan nilai dari hasil dari tabel tadi 0,75, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 sampai dengan 0,25. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Bisa kita lihat pada layar ini. Sehingga dapat hasil akhir perangkingan setiap siswa di bawah tabel hasil akhir preferensi. Lisa mendapatkan hasil preferensinya 5,5, sedangkan Adrian 5,5 juga, Dimas 5,125, Dewi 5, Natania 4,8125. Dari hasil perhitungan preferensi di atas, nilai preferensi tertinggi didapatkan oleh Lisa dan Adrian sebagai alternatif terbaik dan menjadi siswa yang pantas mengikuti Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel ilmiah ini, yang pertama, sistem pendukung keputusan ini memilih hasil akhir berupa perangkingan dalam menentukan pemilihan calon peserta Olimpiade Sains. Yang kedua, dalam menentukan sebuah hasil keputusan, metode SAW mampu menerapkan kriteria nilai yang diinputkan. Yang ketiga, metode SAW dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria pembobotan yang telah ditentukan, sehingga dapat menentukan calon peserta terbaik yang pantas mengikuti Olimpiade Sains Nasional tersebut. Referensinya bisa kita lihat dari layar ini. Cukup sekian presentasi hasil karya ilmiah kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan saya mohon maaf.